Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Reni Vedi Vlog. Teman-teman dan bunda-bunda, hari ini aku mau bikin bubur kacang hijau nih. Wah, pas banget ya buat musim hujan kayak begini. Nah, ini bubur kacangnya tuh harum banget, enak, manisnya pas. Teman-teman dan bunda-bunda, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa juga praktekin resepnya ya. Dan jangan lupa subscribe. Nah, untuk membuat bubur kacang hijau tentu aja ada kacang hijau ya sebagai bahan utamanya. Nah, ini biasanya aku pilih-pilih dulu yang kacang-kacang atau batu-batunya ya teman-teman ya. Kemudian akan kita cuci bersih. Oke, langsung aja kita cuci-cuci pakai air biasa aja, sambil juga kita seleksi kalau ada yang jelek-jelek gitu kacangnya kita akan buang ya teman-teman ya. Nah, coba nih beginner atau pemula ya, kalau misalnya ada kacang-kacang yang mengapung seperti ini tandanya kacangnya nggak bagus, ini harus kita buang. Kalau tetap kita taruh atau tidak kita buang, ini nanti bakalan keras-keras gitu teman-teman ya, dia nggak bakalan empuk walaupun digodok selama beberapa jam. Jadi kacang hijau yang membusuk seperti ini tuh, yang gagal-gagal seperti ini, dia jadinya kayak batu aja gitu teman-teman, nggak bisa diapa-apain ya, jadi harus benar-benar dibuang. Nah, ini biasanya aku cuci 2-3 kali ya teman-teman ya, kayak gini. Ini kita buang dulu airnya. Terus kita akan cuci lagi gitu ya teman-teman ya, cara mencuci kacang hijau ini kurang lebih kayak nyuci beras gitu sih. Nah, sudah airnya dibuang, ini aku sedang menyiapkan air panas ya teman-teman ya, kita akan rendam si kacangnya ini. Nah, ini aku sedang mendidihkan air, teman-teman boleh juga pakai air termos atau air panas dari dispenser ya, bebas aja. Langsung aja ini aku tuangkan air panasnya ke mangkuk ya teman-teman ya. Kemudian aku tutup dan aku biarkan kurang lebih dan paling sebentar itu 1 jam ya, sampai dia lebih mekar gitu kacangnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bikin bubur kacang itu supaya mekar dan cepat juga bikinnya, itu tekniknya seperti apa? Silahkan komen di kolom komentar aku ya. Oke, ini udah 1 jam aku biarkan. Nah, dia mengembang ya teman-teman gitu, kayaknya airnya juga teresap gitu. Kemudian kalau sudah direndam air panas, ini dia teksturnya lebih ke empuk gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini sih untuk pematangannya nanti nggak akan lama lagi gitu karena udah empuk. Kemudian bahan lainnya yang kita perlukan di sini, aku menggunakan gula ya, gula pasir. Kemudian ada gula merah, nanti ini akan aku sisir ya teman-teman, aku potong-potong. Lalu aku biasanya menggunakan sedikit garam ya teman-teman, supaya ada hint sedikit asinnya gitu, dan nanti dia si bubur kacang itu manisnya nggak giung gitu. Kemudian untuk wangi-wanginya aku menggunakan daun pandan, ini akan aku tali ya. Kemudian ini ada jahe teman-teman ya, ini jahenya aku kasih tusukan, ini mau aku bakar dulu supaya lebih wangi gitu, lebih harum. Dan ini ada air ya. Dan supaya enak dan gurih, kita juga akan memasukkan santan. Ini aku pakai santan kelapa yang instan aja ya teman-teman, tapi kalau teman-teman lebih suka santan kelapa yang fresh, boleh pakai yang fresh ya teman-teman. Langsung aja aku tuangkan air ke panci, ini akan aku didihkan dulu supaya pematangan kacangnya itu cepat. Nah, seperti yang tadi aku bilang, ini jahenya dibakar dulu ya teman-teman ya, supaya lebih wangi gitu.
Kalau airnya sudah mendidih, kita masukkan aja langsung si kacang hijaunya dan juga daun pandannya ya. Nah, ini tadi jahe yang sudah kita bakar ya, teman-teman boleh bersihkan dulu hitam-hitamnya dan kulitnya seperti ini. Nah, kalau sudah agak bersih ya hitam-hitamnya, ini kita geprek dulu supaya nanti ketika digodok sari-sari jahenya keluar ya. Nah, gepeng gini teman-teman ya. Teman-teman, ini sekali-sekali kita aduk-aduk ya, jangan sampai bagian permukaan bawahnya itu gosong ya. Sambil kita lihat-lihat juga kalau misalnya si kacangnya ini udah mulai belah-belah, itu sudah bisa kita masukkan gula. Sebelum kita masukkan gula merahnya, akan aku sisir dulu ya teman-teman supaya dia mudah larut. Oke, kita masukkan gulanya, garamnya juga jangan lupa ya. Terakhir aku masukkan gula putih. Di tahap ini teman-teman boleh sambil icip-icip ya, apakah rasa manisnya sudah cukup. Kalau misalnya kurang sesuai selera, teman-teman boleh tambahkan lagi. Kemudian sebagai rasa khas ya, kita boleh tambahkan si santan kelapa. Oh ya, kalau misalnya di rumah teman-teman ada yang nggak makan santan gitu ya, makanan bersantan, ini santannya boleh dipisah, nanti disajikan ketika sudah di mangkuk gitu ya. Kalau sudah kita masukkan santan, jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman ya, supaya santannya ini nggak pecah gitu. Sambil make sure apakah si bubur kacangnya ini sudah benar-benar matang ya, sudah terbelah semuanya. Kalau sudah terbelah semuanya, artinya sudah matang, kita boleh matikan apinya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman, tinggal kita taruh di mangkuk. Oke, ini dia bubur kacangnya sudah matang. Ini enak banget disajikan selagi hangat, dan bisa juga ditambahkan es batu ya gitu, jadi es kacang hijau ya teman-teman ya. Pokoknya ini enak banget, harum banget, dan yang sebentar lagi beribadah di bulan Ramadan ini juga bisa nih jadi resep untuk takjil ya. Oke teman-teman, selamat mencoba. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya. Terima kasih sudah nonton videoku sampai habis. Assalamualaikum.